Litbangda dalam hal ini kami melaksanakan ada yang namanya itu lomba kreativitas dan inovasi masyarakat. Memang betul-betul ketat penilaiannya. Bahkan yang rata-rata menang itu ada inovasi tapi lebih ke pemberdayaan gitu. Bukan hanya inovasi tapi di dalam inovasi itu ada pemberdayaan. Untuk cara mendaftarkan diri biasanya yang kami terima itu proposal dari masyarakat itu ada pendaftarannya itu secara kelompok, ada pun individu. Nah, atau panitia lomba, kami bisa secara online dan juga offline gitu. Jadi kalau untuk online itu kami sudah berikan semacam himbauan bisa dikirimkan juga melalui email atau via WA. Supaya aksesnya itu lebih cepat. Dalam mensukseskan lomba Krenova ini, kata kuncinya yaitu kerjasama. Kalau Krenova ini kedepannya itu yang perlu dibutuhkan yaitu kolaborasi juga lintas sektor. Karena untuk lomba Krenova ini kami sudah ke tahun kelima untuk kami adakan, dan ini sudah menjadi di program rutin ya dari Badan Perencanaan Pembangunan Pengembangan dan Penelitian Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Warga Sulteng dan Media Soal Ke Kita. Di sini bersama saya ada Kak Yuli, ya, supaya lebih akrab karena masih muda. Perkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Yuli. Tahun ini kita sebagai panitia lomba Krenova Kabupaten Parigi Motong, dan tepatnya itu di sekretariatnya di kantor Bapelitbangda Kabupaten Parigi Motong. Ya, betul sekali, kita akan bahas tentang Krenova 2025, sebuah ajang yang menjadi wadah bagi masyarakat dan ASN untuk menunjukkan ide-ide kreatifnya. Baiklah, di sini saya bersama Ibu Yulianti, tapi yang lebih diakrab dipanggil dengan Kak Yuli. Kak Yuli, saya akan bertanya tentang program yang akan berlangsung di Bapeda, Bapelitbangda. Ya. Ini apa tujuan utamanya kegiatan ini akan dilakukan? Ya, untuk lomba Krenova ini kami sudah ke tahun kelima untuk kami adakan, dan ini sudah menjadi di program rutin ya dari Badan Perencanaan Pembangunan Pengembangan dan Penelitian Daerah. Jadi kalau untuk tujuan dari lomba kreativitas dan inovasi masyarakat ini, yang pertama mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat ya, untuk mungkin bisa berbudaya kreatif dan inovatif dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama penerapan teknologi tepat guna di masyarakat. Nah, yang kedua yaitu mendorong terciptanya produk unggulan yang mampu bersaing mungkin di pasar lokal, nasional, bahkan bisa sampai ke pasar internasional. Dan yang ketiga, tidak kalah penting, yaitu bisa terjalin komunikasi yang baik antara masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penelitian pemerintah, dan dunia usaha. Ya. Oke. Terus bagaimana sinergi antara pemerintah daerah dan OPD dalam menyukseskan lomba Krenova ini, Bu? Untuk sinergi ya, dalam hal ini Pemda dan juga OPD dalam mensukseskan lomba Krenova ini, kata kuncinya yaitu kerjasama. Ya, karena inovasi daerah itu sangat penting, dan itu sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 24. Adapun kerjasama ataupun sinergi itu mencakup seperti kolaborasi, koordinasi, dan integrasi program, serta kegiatan yang mungkin kegiatan OPD, serta antara OPD dan Pemda itu bisa mencapai tujuan bersama dalam inovasi daerah. Nah, kalau dari aspek sinergi ya,
yang perlu diperhatikan itu yang pertama mungkin identifikasi kebutuhan. Jadi Pemda dan OPD itu perlu bersama-sama mengidentifikasi kebutuhan dan potensi daerah yang dapat diatasi melalui inovasi ini. Dan yang berikutnya yaitu mungkin ini juga tidak kalah penting, terutama perumusan program. Karena OPD terkait itu harus terlibat sebenarnya ya dalam perumusan program Krenova ini. Karena memastikan program tersebut itu bisa relevan, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Nah, yang berikutnya yaitu pelaksanaan program. Nah, kalau untuk dari pelaksanaan program ini, kalau Krenova ini kedepannya itu yang perlu dibutuhkan yaitu kolaborasi juga lintas sektor. Karena misal ya, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan itu bisa bersinergi dalam program. Nah, contohnya ya, mungkin inovasinya itu dalam hal program kesehatan untuk anak-anak sekolah. Seperti itu. Ya. Yang berikutnya, koordinasi dan integrasi. Nah, ini peran Pemda dalam hal ini ya, juga OPD mungkin bisa melaksanakan seperti rapat koordinasi, karena di sini perlu juga pentingnya menyelaraskan tujuan untuk menata program serta mengatur kendala dalam pelaksanaan penyusunan program tadi. Nah, yang berikutnya mungkin ini tidak kalah penting yaitu sistem informasi. Karena untuk mengkomunikasikan pelaporannya itu dan penataan pelaksanaan program itu perlu sistem informasi, ya itu saja. Oke, ini Krenova sudah ke 5 kalinya ya Bu? Iya, betul. Dilakukan. Iya. Terus apa yang membedakan lomba kali ini dengan yang tahun-tahun sebelumnya? Oke, nah di tahun sebelumnya itu kalau dari Bapelitbangda dalam hal ini kami melaksanakan ada yang namanya itu lomba kreativitas dan inovasi masyarakat. Nah, kalau lomba kreativitas masyarakat ini menjangkau untuk semua masyarakat yang ada di Kabupaten Parigi Motong. Dan untuk di 23 kecamatan itu sudah ada beberapa kecamatan yang berpartisipasi dalam lomba ini. Nah, untuk kali ini yang lebih baik lagi, kami menambahkan bahwa dari cabang lomba itu ada yang namanya kompetisi inovasi pelayanan publik. Karena untuk OPD, ASN, dan juga P3K yang akan mau mendaftarkan lomba inovasinya dalam hal pelayanan publik, apakah baik per orang ataupun per kelompok. Nah, itu saja. Terus apakah ada ruang tindak lanjutnya untuk para pemenang-pemenang sebelumnya? Kalau yang untuk sebelumnya itu ada. Kalau dari Pemda ada, karena itu dalam hal ini Pemda setelah lomba untuk pengembangannya itu seperti pendaftaran HKI. HKI ya, jadi semua inovasi masyarakat dalam bentuk mungkin produknya yang lebih ke pemberdayaan juga, kami sudah Pemda dalam hal ini sudah memfasilitasi untuk pengurusan HKI dalam hal ini berupa merek dagang itu sudah, dan kemarin kalau dari IT-nya atau sistem informasinya itu sudah juga kita uruskan hak ciptanya untuk beberapa aplikasi tentang pelayanan publik Pemda. Ya, seperti itu. Ya. Mungkin juga masyarakat mau ingin tahu biasanya tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan lomba ini seperti apa, Bu? Nah, kalau tantangannya itu sebenarnya cukup rumit, karena kalau dari kami ketika kami melakukan sosialisasi itu menurut kami sudah sangat sesuai dengan alur ya. Seperti itu, sebelum mulai lomba kami sosialisasi dulu, namun ada beberapa kendala yang memang kami hadapi ketika kami lagi turun lapangan. Nah, meskipun kami sudah berikan waktu jangka pelaksanaan pendaftaran itu sampai 1 bulan, bahkan 2 bulan, lagi-lagi itu biasanya masyarakat
utamanya ya pelaku inovasi itu sendiri tuh masih banyak yang belum tahu cara penyusunan proposal yang baik dan benar. Nah, mungkin ini ke depannya masih butuh pendampingan lagi untuk tindak lanjut dari Pemda, kira-kira untuk untuk pengembangannya ke depan mereka mungkin diadakan semacam sosialisasi untuk penyusunan proposal itu seperti itu. Iya. Ini Bu, mungkin masyarakat juga ingin tahu, jadi bagaimana kalau ada daerah terpencil yang ingin mengirim karyanya ke sini tapi terhalangi oleh akses kendaraan atau bagaimana? Iya, karena kalau untuk lomba kami dalam hal ini sekretariat lomba atau panitia lomba kami bisa secara online dan juga offline gitu. Jadi kalau untuk online-nya itu kami sudah berikan semacam himbauan bisa dikirimkan juga melalui email atau via WA supaya aksesnya itu lebih cepat gitu. Ya, terus bagaimana cara mendaftarkan diri atau kelompok yang ingin ikut ini kegiatan Kreanova ini? Iya, kalau untuk cara mendaftarkan diri biasanya yang kami terima itu proposal dari masyarakat itu ada pendaftarannya itu secara kelompok, ada pun individu. Nah, jadi kalau untuk cara pendaftaran ya cukup dengan mengirimkan 4 rangkap untuk proposalnya sesuai dengan sistematika penulisan ke alamat kami di kantor Bapelitbangda, dalam hal ini Jalan Es Fakabata, Kelurahan Balemo, dan atau bisa mengirimkan dalam bentuk soft copy dan hard copy ke kami. Jadi soft copy-nya file dalam bentuk file dan kami sudah menginformasikan juga melalui pamflet maupun spanduk bahwa di situ ada arah hubung yang bisa dihubungi melalui via WA seperti itu. Ya. Ini juga masyarakat ingin tahu yang mendaftarkan diri untuk ikut ajang Kreanova, bagaimana kriteria utama dalam penilaian hasil karyanya mereka nanti? Penilaian utama. Ya. Supaya maksudnya mereka bisa mempersiapkan diri. Lebih ini lagi. Memang ini ada beberapa catatan penting ya dari kami selaku panitia dan itu sudah keputusan juri juga bahwa untuk setiap tahunnya itu ada memang prosedur yang harus mereka laksanakan seperti proses penilaian ya. Kalau proses penilaian itu kami dari awalnya itu penilaian administrasi dulu. Jadi ketika mereka masukkan proposal, ada yang namanya kita seleksi dulu administrasinya itu tentang kelengkapan, pada umumnya kelengkapan administrasi. Kalaupun untuk proposalnya itu sudah kami cantumkan seperti apa sistematika penulisannya sehingga kelengkapan proposal itu apakah dia baik dari profil inovasinya atau substansinya bisa disesuaikan juga dengan panduan itu. Nah, yang berikutnya kami melakukan tahapan verifikasi dalam hal ini untuk menentukan siapa-siapa yang nantinya maju ke ajang presentasi seperti itu. Nah, setelah ajang presentasi maka kami lakukan lagi yang namanya patch finding atau observasi ke lapangan untuk memastikan apakah benar inovasi yang mereka presentasikan ini atau hanya sekedar berupa ide. Karena proses penilaian itu sangat menentukan untuk prosesnya, terus pemasarannya, itu semua yang menjadi penilaian dari juri. Kalau dibanding tahun-tahun kemarin itu memang sangat bergengsi ya acara seperti ini dan sangat memang betul-betul ketat penilaiannya. Bahkan yang rata-rata menang itu ada inovasi tapi lebih ke pemberdayaan gitu. Bukan hanya inovasi tapi di dalam inovasi itu ada pemberdayaan gitu. Ya. Ini satu lagi barangkali Kak Yuli,